Di zaman Rasulullah dulu diceritakan ada seorang yang mati di medan pertempuran dan para sahabat Nabi memuji-muji bahwa ini yang meninggal ini mati syahid langsung masuk surga. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang bahwa enggak, orang itu bukan ahli surga, tapi ahli neraka. Ya, tetapi dia berperang berani sedemikian rupa, wahai Rasulullah, berjuang untuk engkau, untuk Allah, untuk agama Allah. Enggak, dia itu berperang tidak untukku, tidak untuk Allah dan tidak untuk Islam, tapi dia berperang untuk hawa nafsunya. Dia pengen disebut sebagai orang pemberani, dia pengen disebut sebagai orang yang kuat, dan dia udah kalian puji-puji ya itu cuma dapat itu. Nah, di zaman sekarang ini banyak orang yang merasa siap bela agama, siap bela Rasulullah, siap bela Islam sampai mati. Ya, akhirnya ada yang mati juga. Nah, orang mengira bahwa itu seperti itu mati syahid, seperti itu masuk surga. Ya enggak, masuk neraka itu saya jamin itu. Kenapa? Karena sekarang ini di alam yang sekarang ini nggak ada yang kayak gitu. Kalau memperjuangkan Islam itu tidak dengan cara seperti itu, tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan cara bunuh-membunuh, tidak. Dan ini kalau diterangkan kan panjang itu, bagaimana politisasi agama itu akarnya itu kan panjang sekali gitu. Agama itu kan tujuannya untuk menjaga kehidupan, bukan untuk bunuh-membunuh. Tapi di zaman Nabi itu perang, ya perang di zaman Nabi itu untuk menjaga kehidupan. Karena Rasulullah bersama penduduk Madinah mau dimusnahkan, mau diserang. Kalau seandainya tidak ada ancaman diserang, dimusnahkan juga Rasulullah tidak akan disuruh Allah, diperintah Allah untuk melawan gitu. Bahkan dalam keadaan Rasulullah terancam dimusnahkan, mau dihabisi, itu pun Rasulullah selalu berupaya untuk mencari jalan damai. Bukan memilih jalan kekerasan. Selalu diupayakan bagaimana agar tidak terjadi peperangan, agar tidak terjadi kontak fisik sampai jatuh korban gitu. Nah, sekarang ini jangan merasa membela agama dengan cara yang seperti itu. Saya jamin matinya nggak akan syahid, matinya itu konyol, matinya itu sangit. Apalagi sekarang orang-orang yang ngaku-ngaku yang menggerakkan rakyat untuk berperang atas nama agama itu, mereka itu penipu, mereka pembohong, mereka terindikasi keturunan Yahudi, mereka sisa-sisa yang dibawa oleh penjajah Belanda gitu, untuk menghancurkan perjuangan rakyat Nusantara di zaman pasca perang Diponegoro gitu. Jadi teman-teman yang merasa pemberani macam-macam, ya jangan mau terprovokasi lah. Jangan mau terprovokasi atas nama agama. Nanti kamu tak kasih surat, nanti malaikat nggak berani bertanya di alam kubur siapa. Itu semua omong kosong, itu semua model Yahudi. Provokasi Yahudi kan begitu. Mereka di Quran juga dijelaskan, orang-orang Yahudi itu cirinya itu merasa dirinya tidak akan masuk neraka, merasa pasti masuk surga. Seandainya masuk neraka, lantamasanana illa ayaman ma'dudan. Kalaupun masuk neraka cuma sehari 2 hari. Dan sekarang itu malah katanya pasti masuk surga siapa bilang. Jadi waspada, kecuali Anda membohongi diri Anda sendiri gitu. Atas nama jihad, atas nama membela Allah, membela Rasul, membela dzurriyyat Rasul yang mana? Dzurriyyat Rasul yang asli yang terbukti kan dzurriyyat Wali Songo. Atas nama ini dan pakai bumbu-bumbu kebangkitan PKI lah, itu omong kosong semuanya itu ya. Waspadalah karena Dajjal itu munculnya itu memakai serban, berpakaian Islami, tukang sholat, tukang puasa dan macam-macam. Dan kemudian juga mengajari yang baik-baik pada awalnya, lama-lama menyuruh hal-hal yang buruk, lama-lama menyuruh mempertuhankan Dajjal. Yaitu apa cirinya itu? Yaitu mengunggul-unggulkan diri, yang lain dianggap sepele, kiai itu nggak ada artinya gitu. Nah sekarang itu malah lucu itu, dari bener ikut kiai malah pada lari ikut keturunan Yahudi, gimana? Itu ya, ini karena tanggung jawab saya sebagai kiai untuk melindungi umat Rasulullah dari wali-wali palsu.
Dari dai-dai palsu, dari ulama-ulama su, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Waliyadzubillah. Itu ya. Yang kata Rasulullah lebih berbahaya daripada Dajjal. Gitu loh. Dajjal itu sudah mengkhawatirkan, tapi ulama palsu, ulama yang suka ndawir itu lebih berbahaya daripada Dajjal. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi agama itu pada hakikatnya kan melawan hawa nafsu. Udah, kalau mau beragama dengan baik itu ya sudah berperilaku baik, bermanfaat untuk sesama, nggak usah politik-politikan, nggak usah bela agama, bela tetek. Kalau mau bela agama itu orang fakir, orang miskin di Indonesia kan masih banyak, ya itu dibantu, betul loh. Orang yang tidak punya dibantu, orang yang belum bisa membayar hutang diberi waktu, jangan malah ditagih, bentak-bentak, diancam-ancam, malah ngancam kiai, ya jelas masuk neraka. Itu ya. Ini karena mereka pakai metode halu, super halu, ya saya dikit-dikit pakai halu-haluan dikit lah untuk mengimbangi. Bukan untuk mengimbangi ya, karena banyak masyarakat kita itu yang nggak mau dipahamkan kecuali dengan sedikit halu. Jadi ya, intinya seperti itu ya. Jadi Dajjal itu ya awalnya ngajari yang baik-baik, dan cirinya talbisul haq bil batil, mencampurkan yang hak dan yang batil, dan membius, mengindoktrinasi. Jadi oleh karena itu mari kita kembali ke leluhur kita, itu ya, yang jelas-jelas, yang nyata. Jadilah orang yang berguna. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling baik diantara kalian itu yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Manfaat itu apa? Yang pertama itu jelas ekonomi. No? Kamu kasih pekerjaan nggak sama saudara? Kamu kasih bantuan ekonomi nggak sama saudara? Kamu sedekah, kamu zakat nggak? Ini malah ngaku tokoh agama, tukang mintai duit aja. Itu ya. Jadi begitulah kura-kura. Apalagi ini tahun-tahun politik gitu loh. Dan ciri-ciri yang lain itu suka nuduh. Pokoknya itu nuduh, wah isi Gus Gundul tuh begini, kafir, murtad, PKI, liberal, Gus Dur itu kayak imat itu. Dan cirinya lagi itu adu domba. Wah, adu domba antar ulama dengan Habib, dengan apa? Nggak ada semuanya. Ini melindungi umat Rasulullah. Di beragama itu jangan pakai hawa nafsu. Gitu. Kalau pakai hawa nafsu ya kacau. No. Pokoknya takbir, tekbir ya malah bener itu. Bagi orang yang tidak beragama Islam kan minum bir kan nggak apa-apa. Pada anunya ya, akhirnya ketahuan juga. Dan ini sudah kehendak Allah, nggak bisa dibendung. Kebenaran sudah datang. Kalau kebenaran sudah datang ya semuanya akan tersapu habis. Jadi jangan ikut-ikutan jadi pecundang lah. Ikutlah jadi pemenang di dunia, pemenang di akhirat. Itu jangan mati konyol. Yang udahlah teman saudara kita yang terlanjur mati konyol ya gimana lagi lah, kita jangan ikut-ikutan. Itu kalau mau mendengar, kalau nggak mau mendengar juga nggak apa-apa, terserah. Itu semuanya itu nanti kita buktikan di akhirat. Di dunia mau membelokkan begini dan begitu, mau bikin isu begini, mau framing begitu, emang dikira masyarakat bodoh, emang dikira netizen Indonesia itu bodoh. Enggak. Masyarakat Indonesia mulai pinter. Netizen Indonesia terkenal pinternya. Jadi kalau cuma dibohong-bohongi dengan atas nama agama, ditawar-tawari apa itu, diiming-imingi surganya mbahmu. Enggak percaya lagi. Jadi jadi Islam itu sederhana saja, gitu ya. Berbuat baik kepada sesama, laksanakan rukun iman, rukun Islam, udah, dan berbuat baik semaksimal mungkin kepada sesama. Nggak usah demo, nggak usah apa-apa. Ngaku pengikut guru sekumpul, ngaku pengikut Datuk Kalampean, ngaku pengikut Hadratus Syekh Hasyim Asngari, kerjanya demo aja, jualan agama aja, takbir takbir aja. Ngaku NO tapi nggak setia dengan ulama-ulama NO. Gimana itu? Ya. Tapi ya terserah sih, orang itu suka-suka. Memang sudah ada takdirnya juga, orang itu ahli surga apa ahli neraka. Mudah-mudahan orang Indonesia itu semua ahli surga. Amin.